Bapak ini. Gimana Pak? Kira-kira ada waktu nggak ya? Lagi sibuk nggak ya? Enggak, ini lagi kosong. Ini kebetulan lagi barusan selesai ngajar. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kita mau ngebahas tentang eskul seni tari. Jadi ceritanya kan kita mau ikut lomba seni tari untuk yang seprovinsi. Tapi ada kendala Pak. Gitu. Oh, yang pas kemarin ngajuin proposal itu ya? Iya benar. Anak-anak selama ini latihannya bagus kan ya? Bagus Pak, latihannya bagus. Cuma kan tadi pagi saya datangin Bapak Kepala Sekolah. Nah ada beberapa kendala di dana anggarannya. Jadi kemungkinan untuk kita juara satu itu kayaknya susah nih Pak. Susah? Loh, kenapa susah? Boleh tahu alasannya? Kalau untuk anak-anak sendiri mungkin bakalan menjadi apa ya Pak? Keyakinan saya untuk menang. Karena kan melihat mereka latihannya sangat optimal. Terus mereka juga sudah meluangkan waktu bukan hanya untuk latihan, tapi juga mereka meluangkan waktu untuk membuat proposal, properti dan lain sebagainya, semangatnya juga. Tapi mungkin kendalanya ada di dana tersebut Pak. Seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Bu Ulan merasa yakin bahwa anak-anak itu bisa memenangkan lomba tersebut? Faktornya banyak ya Pak. Yang pertama, mereka latihannya semangat. Mereka punya kemauan, keahlian juga. Lalu seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, lomba ini selalu dimenangkan oleh sekolahan kita. Setiap tahun pasti kita ikut. Dan 2 tahun terakhir pasti kita runner up gitu Pak. Jadi kayak tahun ini kayaknya yakin lah bisa juara satu, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi tujuan Bu Ulan kesini adalah untuk membahas tentang lomba yang dalam pekan depan itu yang seprovinsi itu ya? Iya Pak. Kalau boleh saya tahu, seberapa penting lomba tersebut? Penting banget sih Pak. Untuk saya dan anak-anak, lebih penting ke anak-anak. Yang pertama, pengalaman mereka. Terus mereka juga kalau menang, sertifikatnya itu bisa dipakai mereka bila nanti mereka ingin kuliah gitu di perguruan tinggi bisa dipakai. Dan yang pasti untuk sekolah sangat penting ya, karena kejuaraannya, pialanya tersebut, nama baik sekolah juga gitu Pak. Jadi bisa membawa nama baik sekolah ke tingkat yang lebih tinggi juga ya. Kemudian juga bisa sertifikatnya nanti itu dipakai buat anak-anak untuk jalur ke perguruan tinggi, itu ya tentunya ya. Oke, kira-kira manfaat nih, kalau boleh saya tahu ya, manfaat apa nanti yang akan diperoleh oleh Bu Ulan dan anak-anaknya, anak-anak tari maksudnya? Yang pasti pertama pengalaman, terus kepercayaan diri juga. Dan kalau untuk saya, jadi pengalaman saya zaman dahulu waktu saya masih muda sebagai siswa kan ikut event juga, alhamdulillah menang beberapa kali event. Jadi bisa saya salurkan gitu Pak. Jadi nggak stuck buat saya aja, tapi berguna untuk penerusnya gitu. Oh gitu. Jadi dulu Bu Ulan itu juga sebagai pelatih tari ya? Iya, dan pernah menjadi penari waktu zaman sekolah. Dulu nari apa dulu Bu Ulan? Yang pasti dari Lampung ya Pak, karena kita sekolah di Lampung. Tari tradisional itu ya, bukan model dance itu bukan ya? Itu lebih cuma latihan doang sih Pak, sampai ke lomba-lomba dance itu enggak sampai ya? di lingkup sekolah aja. Oh, oke. Kira-kira nih Bu Ulan, dari angka 1 sampai 10, kira-kira untuk potensi menang lombanya itu di angka berapa? Ini sekalian doa ya Pak, 9,9 mungkin. Berarti anak-anak itu sudah persiapannya udah matang sekali ya? Iya Pak. Kemudian ditunjang dengan properti-propertinya gimana ini untuk segala macam? Kan kalau tari itu biasanya kan ada properti itu yang harus disiapkan. Kalau boleh tahu, nanya lagi nih, kira-kira Bu Ulan itu sudah lama berkecimpung di dunia seni sejak kapan? Untuk mulai menari ya Pak, sejak kecil sih, TK udah mulai ikut nari-nari.
Terus mulai ditekuni itu SMP ikut eskul, SMP eskul, SMA eskul dan mulai ikut lomba-lomba, dan di SMA kebetulan ikut sanggarnya juga. Jadi setiap ada event pernikahan atau acara ulang tahun kampung gitu di kantor dan sebagainya hampir. Berarti Bu Ulan itu dari kecil udah latihan tari ya? Iya, udah mengenal tari. Kemudian SMP mulai masuk ke ekstrakurikuler SMP. Kebetulan SMP-nya ada waktu itu ya? Ada. Kemudian SMA ikut eskul juga. Dan mulai kenal lomba-lomba. Oke. Waktu lomba-lomba dulu pernah dapet juara apa Bu Ulan? Juara 1 pernah di Raman dulu. Itu FLS 2E. Terus ada juga kayak lomba-lomba biasa sih, kayak di kampus-kampusan biasanya ada ya Pak, yang ngambil dari tingkat SMA gitu. Juara 2, juara 3. Harapan juga pernah sih Pak, yang namanya juga roda kehidupan ya Pak. Iya. Berarti pengalamannya sudah sangat banyak sekali ya, berarti di dunia seni itu ya. Wah, keren sekali nih Bu Ulan ini. Berarti nanti bisa bisa ditularkan ke siswa ya, gimana semangat-semangatnya dari Bu Ulan. Kira-kira nih Bu Ulan ini semenjak di SMA kita sudah berapa tahun jadi pembina tari? Kebetulan di SMA itu sudah 4 tahun, tapi dipercaya memegang sebagai pembina eskul seni tari ini kurang lebih 3 tahun sampai 2 tahun setengah. Berarti sudah lama dan mengenal anak-anak ya. Kalau boleh tahu anak-anak kita itu seperti apa sih semangatnya, atau mungkin gimana gitu? Semangatnya sih yang utama saya lihat yang kayak beda dengan sekolah lain gitu. Karena kan kalau misalnya di SMA 1 Prinsewu ini itu anak-anaknya dari SMP yang berbeda, daerah-daerah yang sangat jauh gitu. Nggak kebanyakan dari Prinsewu juga. Jadi pas dilihat mereka punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang ahli banget, ada yang bisa banget, tapi mereka punya semangat tersebut. Jadi berangkat latihan eskul tiap seminggu sekali. Dari situ mereka mulai nih potensinya terlihat sama-sama bisa, sama-sama ahli, sama-sama bagus sih. Oke. Setiap minggu itu latihan berapa kali bulan? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya. Seminggu sekali, hari Sabtu. Hari Sabtu jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi sampai jam? Opsional sih Pak. Kalau misalnya kita sesuai waktu jam 10 udah kelar. Tapi biasanya anak-anak ayo lagi Bu gitu. Ya, semangat sekali ya anak-anak ya. Kita tahu nih SMA kita kan sekarang ada zonasi gitu kan. Zonasi berarti kan nanti kan ada siswa yang belum mengenal tari, kemudian ikut tari kan. Nah, bagaimana Bu Ulan menangani anak-anak yang dari nol ya, dari belum bisa tari kemudian sampai benar-benar anak itu mengenal tari kemudian bisa memperoleh juara? Sering banget sih ya Pak nemuin anak-anak yang tadinya nggak bisa nari, tapi karena ada kemauan jadi bisa. Dan banyak juga sering saya temui anak-anak sebenarnya bisa nari, dari SMP juga udah kenal tari, bahkan ikut eskul tari, tapi karena dia malas latihan, sombong, itu menurut saya itu malah bahasanya nggak bisa saya pilih gitu loh untuk ikut lomba atau tampil di acara-acara sekolah gitu. Sering sih ditemuin. Salah satunya itu si Putri yang tadi bapaknya. Itu dia dari SMP katanya nggak kenal seni tari sama sekali, tapi kan ada kemauan, dia belajar sama temannya, sama gurunya dia tanya. Akhirnya sekarang setiap ada acara dia selalu pilih gitu kalau ada tes. Ya saya memang sering melihat si Putri ya. Saya sering melihat si Putri setiap kali ada event-event, kembali ada kegiatan-kegiatan, Putri lagi. Dan dulu dia belum bisa nari ya sama sekali ya. Ternyata saya lihat anaknya juga tarinya lemas, kemudian bagus gitu loh. Luas gitu ya, lihat gerakannya itu. Nah ini anak ini kok bagus banget, makanya dia selalu di depan ya nanti kalau misalkan ada tari ya, dia selalu tampil di depan. Sebagai ratu ya. Jadi dulunya belum bisa nari ya, belum nari ya.
pasti ekskultar ini yang ikut ada puluhan ya Pak, sampai 50-an. Tapi lama-lama kelamaan bakalan keluar dengan sendirinya, yang malas-malasan lebih tepatnya, bukan yang nggak bisa, kalau dia mau standby aja di. Berarti kan ya terisolir sendiri ya anak-anak yang itu ya. Oke. Berarti kalau seperti itu anak-anak itu sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, mungkin karena apa ini, apa nggak ada kemauan atau mungkin harus dipaksa dulu baru mau, atau dia punya bakat cuma dia nggak mau diekspor atau gimana? Kalau menurut saya itu semua itu anak bisa, mau nari, ikut gerak jalan, renang, semuanya bisa. Tergantung kemauan dia itu mau yang mana, dia nyamannya yang mana. Gitu. Menurut saya. Jadi kalau untuk anak-anak ekskultari sendiri, mereka bisa atau enggaknya itu dari kemauan, terus semangat dari lingkungan sekitar, entah pelatihnya, entah teman-temannya, ya udah nggak apa-apa, ikut nanti saya bantuin. Gitu biasanya dia jadi mau, jadi nggak malu yang tadinya nggak bisa apa-apa. Ada contohnya itu event terakhir namanya Bunga. Si Bunga ini udah saya pilih karena lulus banget Pak, lulus, tapi udah saya pilih untuk ikut lomba kemarin itu tari kreasi di Salsa, karena dia tidak ada kemauan atau keinginan semangat untuk belajar, akhirnya mengundurkan diri. Sayang banget sebenarnya, itu balik lagi kemauan anak, kita harus lihat kemauan anak. Oke, benar sekali kemauan anak. Tapi saya lihat di sini peran dari pembina apa nih? Perannya apa nih? Anak-anak mungkin oke, ada anak-anak yang dari tadi nggak mau nih, kemudian setelah masuk ekskul tari jadi mau. Ini kan ada peran di situ kan ada peran. Nah, peran sebagai pembina itu apa yang gitu kok sampai anak-anak itu sampai bisa? Yang pertama semangat. Yang kedua sebenarnya bukan sombong ya Pak, tapi kayak masih tahu ibu dulu seperti ini loh, memberikan cerita-cerita terdahulu kalau kita bisa nari, kita punya ini, kita bisa itu. Gitu, dari situ mungkin jadi anak tersebut ini loh ada di posisi ibu gitu. Dari situ sih, terus tetap memberikan ilmu-ilmu pastinya kepada anak-anak mengenal daerah. Berarti semua orang itu bisa nari ya? Saya juga bisa nari nih ya, saya juga bisa nari kan, tentunya kan tergantung dari kemauan tadi ya, kemauan, kemudian ada juga mentor mungkin kan, di belakangnya mungkin ada mentor yang siap membantu selain kemauan itu tadi. Nah ini kan ibu memposisikan sebagai mentor ya, mentor sebagai pelatih, sebagai pembina, kemudian juga mengajar dari dulu kan, juara-juara, pengalaman-pengalaman, kemudian ini yang menjadi semangat anak-anak, ayo dong gitu ya, semangat sehingganya anak-anak itu mau kemudian bisa mendapatkan juara dan akhirnya jadi hobi kan tentunya ya, hobi nari. Bu Ulan, untuk persiapan lomba itu kan biasanya ada properti itu ya, itu menunjang keberhasilan dalam lomba tari tentunya ya kan. Kalau tahun kemarin kayaknya itu temanya nih Roro Kidul ya. Iya benar. Nah kalau tahun ini apa kira-kira? Tahun ini kita temanya Cinderella gitu, karena princess dari pusat itu diberi tema princess, tapi kita mau detail princessnya apa itu terserah sekolahan gitu. Untuk sekolah kita sendiri mengambil Cinderella seperti itu. Oh Cinderella, berarti feminim sekali ya? Iya, tapi ini kok Pak, nggak cuman ada pemeran sebagai Cinderella tidak, tapi ada yang jahatnya juga gitu nanti teman-teman yang lainnya. Oke, kayaknya sih sangat menarik sekali itu ya, sangat menarik sekali. Ya sekaligus saya juga berdoa supaya nanti dapat juara 1. Amin. Kalau boleh saya tahu kekuatan ini, ngomongin kekuatan ini, kekuatan yang ada pada diri Bu Ulan apa nih sehingganya bisa membuat yakin bahwa nanti dapet nih juara 1. Apa nih kekuatan dari Bu Ulan dan anak-anaknya kali ya? Kekuatan dari saya itu bukan cuma dari saya pribadi ya Pak. Yang pertama saya percaya diri dengan kemampuan saya. Lalu yang kedua itu dilihat dari respon anak-anak, di mana mereka itu menerima
apa yang saya beritahu dan mereka kreatif, bukan hanya menerima mentah-mentah tidak, tapi dikreatifkan lagi dari apa yang saya beritahu, terus mereka semangat. Yang nggak bisa mereka gimana caranya tetap belajar menyeimbangkan dengan teman-teman yang bisa. Itu sih Pak yang buat saya kayak yakin tahun ini kayaknya lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Anak-anak sih yang buat bagus sekali ya, semangat kalau dilihat itu kayaknya wow, excited banget ya anak-anaknya tuh, semangat gitu ya. Saya juga kemarin sempat lihat, kalau nggak salah latihannya sore ya, sampai sore Pak. Sampai sore, wow, keren sekali. Mana saya lihat anak-anak itu sudah kayaknya gerakannya sudah bagus ini ya. Saya juga lihat Bu Ulan sama satu lagi Bu Pasar, gitu ya, satu lagi ya. Ini kayaknya spirit pembina dan anak-anaknya sudah sangat-sangat kuat ya. Wah, keren sekali. Ada lagi nggak kelebihan lainnya? Kelebihan lainnya apa ya Pak? Dari saya dan anak-anak itu sih udah termasuk. Setelah yang diceritakan bulan tadi tuh, saya lihat anak-anak sangat excited banget. Kemudian anak-anak semangat banget karena kemarin juga si Putri cerita ke Bapak. Kebetulan Bapak juga ngajar di kelasnya dia. Katanya, wah ini persiapannya sangat-sangat sangat bagus. Makanya saya juga senang lihatnya, apalagi kan tahun kemarin dapat runner up ya. Nah mudah-mudahan tahun ini dapat juara 1. Kira-kira dari semua itu yang sudah diungkapkan Bu Ulan, kelebihan apa lagi nih yang ada pada Bu Ulan? Selain percaya diri, mungkin saya kelebihannya optimis ya Pak orangnya. Terus seperti yang selanjutnya kelebihan saya gimana, kayak saya punya target nih juara 1. Jadi saya punya semangat, kelebihannya semangat mau gimana pun orang bilang, aduh kayaknya nggak bisa deh juara 1, kayaknya anak-anaknya beda sama yang tahun kemarin. Enggak, saya nggak punya rasa seperti itu, tapi saya punya optimis, oh bisa kok, walaupun mereka sekarang mungkin posisinya nggak bisa, pasti kalau dengan latihan terus menerus mereka semangat pasti bakal berubah. Ini kalau saya lihat ini pembinanya semangat ya, yang punya target. Saya juga optimis, saya merasa optimis nih. Oke, kalau seperti itu kira-kira hal penting apa lagi yang akan Ibu Ulan kerjakan ke depan? Mungkin ya Pak, mungkin ini baru rencana, saya akan mendatangi kembali Bapak Kepala Sekolah ya. Bukan hanya membahas langsung mengenai dana anggaran, tapi mungkin saya menceritakan terlebih dahulu gitu kali ya Pak, apa yang sudah kita lakukan gitu. Terus yang sekarang sedang kita lakukan dan rencana selanjutnya apa yang akan kita lakukan gitu. Mungkin biar Bapak bukan cuman melihat kita, wah ini butuh dana aja nih, enggak, tapi apa yang sudah kita lakukan, aktivitas kita Bapak juga tahu gitu. Mungkin. Iya. Bagus. Ya kayak bagus sekali tuh idenya tuh. Saya juga mensupport ya, saya juga di bagian kesiswaan. Ini kayaknya juga sangat mensupport lah tuh kegiatan itu, karena anime anak-anak itu sangat kuat sekali gitu ya, apalagi mereka yang hobi dalam hal tari itu kan harus didukung kan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Setelah Mbak Ulan menghadap kepala sekolah, kemudian apa yang akan Bu Ulan lakukan terhadap anak-anak? Menurut saya nanti sekalian Bapak kasih saran ke saya Pak. Mungkin saya akan menceritakan juga hal tersebut ini kepada anak-anak gitu, biar mereka tahu, ikut merasakan juga. Jadi kedepannya, saya harus lebih semangat nih. Ternyata ada beberapa kendala dari pembina saya, dari sekolah saya gitu. Mungkin seperti itu. Kalau saya lihat itu Bapak Kepala Sekolah itu mungkin lagi sibuk. Sebenarnya sih kalau kepala sekolah itu segala hal terkait kegiatan sekolah itu kayaknya mensupport, tetap mensupport. Mungkin nanti Bu Ulan mengkomunikasikan kembali terkait lomba tersebut ya. Mudah-mudahan nanti ada hal positif yang bisa didapatkan dari situ. Kalau seperti itu kira-kira Bu Ulan ada nggak komitmen yang akan dilakukan?
Mungkin komitmen saya di mana saya tetap semangat dan tetap menjalani apa yang sudah menjadi pilihan kita. Kayak kita memilih untuk ikut lomba, ya apapun halangannya, konsekuensinya tetap dijalani dengan semangat gitu, maksimal. Ya benar sih ya kayak tadi Bapak bilang, karena mengingat tahun-tahun sebelumnya tidak ada kendala perihal dana anggaran. Pasti sekolah sangat mensupport, bukan hanya dari kepala sekolah tapi dari para tim manajemen juga, guru-guru lainnya gitu, pembina eskul lainnya juga kadang memberikan waktu, oh ya udah kalau misalnya tari mau latihan dipakai saja nggak apa-apa selama seminggu ini aulanya, seperti itu. Jadi eskul lain libur dahulu nggak apa-apa. Bagus semua ya. Oke, kalau boleh saya tahu, untuk orang tua mereka, anak-anak itu mensupport juga Bu ya? Alhamdulillah mensupport, karena dari awal juga saya udah bilang waktu kebetulan kalau kita mau ada lomba ya Pak, itu nggak cuma milih-milih aja enggak, tapi kita ada tesnya. Jadi pas ada tes, kalian bilang ke anak-anak minta izin orang tua, karena kita udah pasti latihannya sampai sore gitu. Jam belajar kalian juga mungkin akan terbatas perihal ini. Jadi emang minta izin dulu sama orang tua, kalau boleh besok ikut tes seperti itu. Oke, jadi rencana ke depan yang akan Bu Ulan lakukan adalah mengkomunikasikan kembali kepada Bapak kelas lain. Gimana Pak? Menurut Bapak? Ya, monggo silakan. Ya, silakan Bu Ulan nanti mengkomunikasikan dengan Pak Kepala Sekolah. Ya, mudah-mudahan ada solusi lah dari ini. Ya, lomba ini mudah-mudahan nanti bisa maksimal tentunya terkait anggaran yang diberikan. Karena setahu saya kalau misalkan lomba tari ini harus didukung dengan properti yang memadai, gitu kan? Karena pengalaman yang kemarin itu ada nilainya ya di situ ya, ada propertinya, ada nilainya. Nah ini kan dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah tentunya nanti juga minta bantuan anak-anak untuk mencari atau membuat properti tersebut, begitu ya Bu Ulan ya. Jadi rencananya ke depan seperti itu ya. Saya sih selaku di bagian visual pembina OSIS tentunya mensupport lah segala kegiatan-kegiatan tersebut. Mudah-mudahan nanti lombanya kita dapat juara 1 ya Bu ya. Oke, kemudian sampaikan juga pada anak-anak tetap semangat dalam latihan, pokoknya optimis saja. Doain ya Pak. Amin. Pokoknya sukses selalu ya Bu Ulan ya. Amin. Aduh, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Harusnya udah bisa istirahat malah. Iya nggak apa-apa. Saya juga seneng kok dicurhatin Bu Ulan. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Bu Ulan? Cukup Pak. Ya mulai keluar unek-unek. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bu Ulan ya. Iya, makasih ya Pak. Sama-sama. Makasih banyak. Ya. Saya kembali ke peluang.